Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya mengenai aplikasi dari turunan fungsi aljabar yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sebelumnya sudah mempelajari aplikasi turunan fungsi aljabar untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, stasioner, kemudian persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal. Oke, sebenarnya konsep untuk aplikasi ini masih kita gunakan konsep stasioner ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui sebuah bola dilambungkan ke atas. Ketinggian bola pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Dengan T dalam detik dan H dalam meter. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum bola tersebut. Ketinggian maksimum itu sama saja kita mencari nilai maksimum. Berarti kita menggunakan konsep stasioner. Di mana kalau stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Karena di sini fungsinya adalah dalam bentuk ht, berarti di sini untuk mencari ketinggian maksimum maka h aksen t itu sama dengan 0. Kemudian kita turunkan 30t min 5t kuadrat, berarti di sini 30 min 10t sama dengan 0. Kemudian berarti di sini 30 sama dengan 10t. Dan T-nya itu sama dengan 3. Nah, T sama dengan 3 ini bukan ketinggian maksimumnya ya, tetapi kita menurunkan ini untuk menemukan penyebab nilainya maksimum. Maksudnya apa? Berarti nilai maksimum itu diperoleh ketika nilai T-nya sama dengan 3. Berarti untuk menentukan ketinggian maksimumnya bagaimana? Berarti nilai T sama dengan 3 ini kita substitusikan ke fungsi HT ini. Berarti kan H3 ya, H3 berarti sama dengan 30 dikalikan 3 min 5 dikalikan 3 kuadrat. Berarti di sini 90 dikurangi 5 kali 9, berarti sama dengan 90 min 45. Sama dengan 45 meter. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Di sini diketahui persegi panjang dengan keliling 2x plus 24 dan lebarnya 8 min x. Yang ditanyakan adalah agar luasnya maksimum, maka panjangnya adalah. Oke, di sini yang sudah diketahui adalah keliling serta lebar. Yang belum kita ketahui adalah panjang. Oke, dalam persegi panjang kita ketahui bahwa untuk menentukan keliling kalikan P ditambah L. Seperti ini ya. Kelilingnya yaitu 2x plus 24 sama dengan 2 dikalikan P ditambah L-nya itu berarti 8 min x. Seperti ini. Kemudian 2-nya bisa kita pindah ke sana ya. Berarti ini dibagi 2. Berarti x plus 12 sama dengan P ditambah 8 min x. Maka P itu sama dengan x plus 12 min 8 plus x. Sehingga P-nya itu sama dengan 2x plus 4. Ini untuk P. Sekarang yang ditanyakan adalah panjang ketika luasnya maksimum. Kita tahu untuk menentukan luas itu sama dengan P dikalikan L. Karena kita mau mencari panjang agar luas maksimum, maka kita tentukan dengan L aksen itu sama dengan 0. Berarti di sini tergantung ya, tergantung fungsinya apa yang maksimum. Kalau di soal sebelumnya ketinggian maksimum, maka fungsi H-nya itu kita turunkan. Karena di sini luasnya maksimum, maka nanti fungsi L-nya kita turunkan. Kita cari dulu L-nya. L-nya itu berarti sama dengan P, berarti 2x plus 4 dikalikan L. Lebarnya adalah 8 min x. Berarti sama dengan, ini kita kalikan menggunakan perkalian pelangi seperti ini ya. Berarti di sini 16x min 2x kuadrat plus 32 min 4x. Berarti sama dengan min 2x kuadrat, kemudian ini plus 12x plus 32. Ini adalah fungsi L dalam X, berarti Lx seperti ini ya.
Nah, karena untuk menentukan panjangnya berarti L aksen sama dengan 0 karena luasnya maksimum. Berarti kita tentukan L aksennya. L aksen berarti di sini nih ya, L aksennya berarti min 4x plus 12 sama dengan 0. Nanti di sini min 4x sama dengan negatif 12 sehingga x-nya sama dengan negatif 12 per negatif 4 sama dengan 3. Ini nilai x-nya. Sedangkan tadi panjangnya itu fungsinya adalah P itu sama dengan 2x plus 4. Berarti sama dengan 2 dikalikan 3 plus 4. 6 plus 4 sama dengan 10. Berarti panjangnya adalah 10 satuan. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah perusahaan sepeda motor mempunyai biaya produksi 1 unit sepeda motor itu adalah 1/8x plus 40 min 30 per x dalam juta rupiah. Jika x unit sepeda motor dijual dengan harga 100x min 5/8x kuadrat dalam juta rupiah, maka yang ditanyakan adalah berapa sepeda motor yang harus diproduksi serta keuntungan maksimum yang diperoleh. Ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu di sini ada biaya produksi dan harga jual. Biaya produksi itu misalkan kita hitung sebagai biaya produksi ya. Biaya produksi BP itu sama dengan 1/8x plus 40 min 30 per x. Ini untuk tiap unit, berarti per unit. Kemudian harga jualnya itu adalah 100x min 5/8x kuadrat untuk semua unit. Nah, di sini ada x unit motor, berarti banyaknya sepeda motor itu adalah x unit ya. Terus di sini yang ditanyakan adalah banyaknya sepeda motor yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Kita ingat lagi untuk mencari keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli, atau bisa juga harga beli ini dalam biaya produksi ya. Tapi ini adalah untuk semua unit. Oke, berarti kita akan mencari fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungannya berarti UX ya, itu sama dengan harga jualnya untuk semua unit, berarti di sini 100x min 5/8x kuadrat. Seperti ini. Kemudian dikurangi harga beli atau biaya produksi untuk semua unit. Ingat di sini biaya produksi di sini adalah untuk setiap unit. Berarti kalau untuk semua unit, berarti biaya produksi ini harus dikalikan dengan X. Berarti ini 1/8X plus 40 min 30 per X dikalikan dengan X. Nih ya, kenapa harus dikalikan dengan X? Karena di sini biaya produksinya untuk setiap unit, padahal untuk terdapat X unit motor, maka biaya produksinya harus dikalikan dengan X. Berarti di sini sama dengan 100x min 5/8x kuadrat. Ini berarti min 1/8x kuadrat min 40x plus 30. Oke, kita sederhanakan. Berarti di sini min 6/8x kuadrat. Kemudian di sini plus 60x plus 30. Ini ya, ini adalah fungsi untuk keuntungannya, seperti itu. Nah, karena untuk mencapai keuntungan maksimum, maka U aksen X itu nilainya akan sama dengan 0. Seperti ini ya. Maka bisa kita turunkan. Berarti ini kita turunkan min 6/8 kali 2x plus 60 sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya ini 4 ya. Min 6/4x
plus 60 sama dengan 0, berarti min 6 per 4x sama dengan min 60, sehingga nilai x-nya sama dengan negatif 60 dikalikan 4 per 6, min. Berarti sini hasilnya adalah 40. Oke, berarti X ini menandakan banyaknya unit sepeda motor yang harus diproduksi. Berarti jawaban untuk yang pertama itu adalah 40 unit. Sekarang yang kedua yang ditanyakan adalah berapa keuntungan maksimum yang diperoleh. Keuntungan maksimum tadi kan kita sudah tahu bahwa untuk fungsi untungnya itu adalah min 6 per 8x kuadrat plus 60x plus 30 dengan x-nya itu sama dengan 40, maka nilai x ini kita substitusikan. Berarti untuk keuntungannya itu adalah min 6 per 8 dikalikan 40 kuadrat plus 60 dikalikan 40 plus 30. Ini ya. Berarti min 6 per 8 kali 1600 ditambah 2400 ditambah 30. Ini berarti hasilnya ini bagi 8 2, min 1200 ditambah 2430. Berarti sama dengan 1230, ini dalam juta rupiah. Seperti ini ya. Berarti keuntungan maksimumnya adalah sekian. Kemudian masuk soal yang keempat. Sebuah industri kecil memproduksi X unit barang. Biaya produksi X unit barang sebesar X pangkat 3 min 72X kuadrat min 100X ribu rupiah. Harga jual per unit barang yang dihasilkan adalah Rp200.000. Jika semua hasil produksi industri tersebut terjual, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah sebesar, oke, kita tuliskan dulu ya yang diketahui. Berarti banyaknya barang itu adalah X. Kemudian biaya produksi itu sama dengan X pangkat 3 min 72X kuadrat min 100X. Ini untuk semua unit. Ini dalam ribu rupiah ya. Terus harga jualnya itu adalah Rp200.000. Oh, ini tidak usah pakai rupiah. Rp200.000 per unit. Nah, kita samakan dulu ya. Kalau misalkan ini biaya produksinya itu dalam Rp1.000, ini kan penulisan dalam rupiah ditambahin titik 000 ya. Maka ini kita buat penulisannya sama dengan biaya produksi, yaitu Rp200.000. Biar apa? Biar setara gitu ya. Kalau misalkan nanti yang dimasukkan dalam fungsi keuntungan 200.000 nanti tidak setara dengan biaya produksinya. Nah, berarti untuk fungsi keuntungannya itu adalah harga jual dikurangi biaya produksi. Oke, kita tentukan ya. Untuk keuntungannya itu adalah harga jual kurangi biaya produksi, berarti UX. Harga jualnya ini adalah untuk per unit, berarti untuk semua unit adalah 200X ya. Kemudian dikurangi, karena ini biaya produksinya udah untuk semua unit, berarti langsung saja dikurangi X pangkat 3 min 72X kuadrat min 100X. Berarti sama dengan 200X min X pangkat 3, kemudian ini plus 72X kuadrat plus 100X. Oke, kita jumlahkan min X pangkat 3 plus 72X kuadrat, kemudian ini plus 300X. Ingat, karena kita mau mencari keuntungan maksimum, maka syaratnya adalah U aksen X-nya sama dengan 0. Berarti apa yang diturunkan fungsinya itu tergantung apa yang ditanyakan. Ya, karena yang ditanyakan keuntungan, maka yang diturunkan adalah fungsi keuntungannya. Oke, kita turunkan. Berarti min 3X kuadrat plus 144X plus
300 sama dengan 0. Boleh kita sederhanakan ya, berarti kita bagi 3, min x kuadrat plus ini dibagi 3, 48x plus 100 sama dengan 0. Atau kita ini ubah menjadi ini ya, berarti ini kita positifkan x kuadrat min 48x min 100 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Yang dikali hasilnya negatif 100, tapi yang dijumlah hasilnya negatif 48. Berarti sini x min 50, x sama dengan 2. Berarti di sini x 50 atau x-nya sama dengan negatif 2. Di sini ada dua nilai x, maka mana yang akan kita gunakan? Lihat lagi, x itu menandakan banyaknya barang. Kira-kira kalau banyaknya barang itu nilainya positif atau negatif? Berarti itu otomatis positif ya. Sehingga nilai x yang kita gunakan adalah yang x sama dengan 50. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita hitung keuntungannya. Berarti kita substitusikan x ini ke dalam fungsi ux ini ya. Berarti keuntungannya, untungnya itu sama dengan min 50 pangkat 3 berarti plus 72 dikalikan 50 kuadrat plus 300 dikalikan 50. Boleh ke fungsi keuntungan yang ini terakhir atau yang awal, sama saja ya. Berarti min 125.000 plus ini berarti 2500 dikalikan 72 180.000 ditambah ini 15.000. Oke, berarti ini 195.000 kurangi 125.000, berarti sama dengan 70.000. Ini dalam Rp1.000. Dalam Rp1.000 otomatis ini ditambahkan dengan nolnya 3 ya, artinya keuntungan yang diperoleh itu adalah 70 juta rupiah. Oke, seperti ini. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir ya. Di sini ada selembar karton berbentuk persegi yang berukuran 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Oke, misalkan kita ilustrasikan ya. Di sini ada kotak seperti ini. Ini panjangnya di sini adalah 30 cm. Dari sini sampai sini. Ini adalah 30 cm. Bawah juga ya. Ini dari sini sampai sini. Itu juga 30 cm. Kemudian di setiap pojokannya, di setiap pojok ini akan dipotong. Sini, misalkan di sini. Nah, kemudian juga di sini. Nah, potongan yang di setiap pojok ini ukurannya sama ya, karena persegi ya. Berarti nanti kita potong, kemudian kita potong di sini, kemudian di sini. Nah, ini itu akan menjadi yang namanya kerangka dari suatu kotak tanpa tutup. Gitu ya. Yang akan kita cari itu adalah volume kotak terbesarnya. Oke, yang ini kan volume kotak terbesar itu bentuknya adalah balok ya. Volume balok, berarti kita akan mencari volume balok. Untuk menentukan volume balok itu kita rumuskan dengan panjang kali lebar dikalikan tinggi. Sekarang kalian bisa membayangkan ya, jika keempat kotak ini yang di pojokan itu kita gunting, berarti kan hanya menyisakan panjangnya itu dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai sini, seperti ini ya. Nah, jika ini kotaknya kita tegakkan, maka yang bagian ini kita anggap sebagai panjangnya.
Kemudian yang bagian ini kita anggap sebagai lebar kotak, dan yang bagian ini akan menjadi tinggi kotak. Maka kita ilustrasikan, panjang kotaknya berapa sih? Dari sini sampai sini itu hasilnya 30 cm panjangnya, tetapi kita potong. Misalkan potongannya itu panjangnya X cm dan X cm. Maka panjang kotaknya ini sisanya adalah 30 min 2X. Begitu juga dengan lebarnya. Lebarnya awalnya di sini 30 cm, kemudian dipotong sepanjang X di bagian sini dan juga sepanjang X di bagian ini. Maka lebarnya itu juga menjadi 30 min 2X. Sedangkan tingginya itu adalah X. Maka volume baloknya itu adalah 30 min 2X dikalikan 30 min 2X dikalikan X. Oke, kemudian bisa kita kalikan ya. Ini kita kalikan berarti 900 min 60X min 60X plus 4X kuadrat masih harus dikalikan dengan X. Berarti di sini 900X min, ini langsung dijumlahkan ya, min 120X kuadrat plus 4X pangkat 3. Karena yang akan kita tentukan adalah volume kotak terbesar, maka ini berarti Vx ya. Maka syaratnya itu adalah V aksen X sama dengan 0. Ya, karena di sini volume kotak terbesar atau maksimum. Maka kita turunkan, berarti di sini 900 min 240X plus 12X kuadrat sama dengan 0. Atau kita tuliskan 12X kuadrat min 240X plus 900 sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan ya, bisa kita bagi dengan 12. Berarti di sini sisanya X kuadrat min 20X plus 75 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Berarti sini X yang dikali hasilnya 75, tetapi yang dijumlahkan hasilnya negatif 20. Berarti di sini negatif 15 dan negatif 5. Maka X-nya sama dengan 15 atau X-nya sama dengan 5. Oke, kita pilih X mana yang digunakan. Kalau misalkan kita ambil X 15, berarti di sini panjang yang dipotong, yang X ini adalah 15, maka sudah tidak ada sisanya. Gitu ya, berarti sudah tidak membentuk kotak karena kartonnya sudah terpotong habis. Makanya nilai X yang kita ambil adalah X sama dengan 5. Seperti ini ya. Kemudian kita tentukan volume kotak terbesar, berarti Vx sama dengan 5 kita substitusikan ke sini. Ya. Oke, kita cari volumenya. Berarti volumenya itu adalah bisa masukkan ke sini ya, 30 min 2 kali X 2 kali 5 berarti 30 min 10 dikalikan 30 min 10 dikalikan 5. Berarti sama dengan 20 dikalikan 20 dikalikan 5 berarti 400 dikalikan 5 berarti hasilnya 2000 cm kubik. Oke, itu tadi 5 contoh ya terkait aplikasi turunan fungsi aljabar. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain bisa kalian pelajari. Masih ada bagaimana sih penggunaan aplikasi turunan fungsi aljabar untuk menghitung limit atau menghitung debit air dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.